Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan keberkahan dalam pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa sih harus belajar kimia? Kira-kira ada apa ya dengan ilmu kimia? Halo, saya Dina. Hari ini kita akan bicara banyak tentang alasan mengapa harus belajar kimia. Coba deh sebutkan kata apa yang kamu pikirkan bila mendengarkan kata kimia. Pasti banyak banget ya. Bisa jadi berbagai macam kata langsung muncul di dalam pikiran kamu. Seperti berikut ini. Apakah yang kita pikirkan adalah atom, beracun, berbahaya, atau mungkin suatu tempat yang bernama laboratorium? Nah, kira-kira sebenarnya kimia itu seperti apa sih? Lalu bagaimana dengan istilah-istilah berikut? Kita sering sekali mendengar iklan. Katanya sih herbal, katanya juga alami, katanya juga tanpa bahan kimia. Lalu, tidak semua zat kimia itu sebenarnya berbahaya. Contohnya di dalam herbal dan yang alami pun pasti ada zat-zat kimia. Percaya atau tidak, semua hidup kita biasanya terkait dengan bahan-bahan kimia. Nah, pertanyaannya seperti tadi, apakah semua bahan kimia berbahaya? Mari kita lihat. Banyak sekali kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari yang relate sekali loh dengan kimia. Loh, kok bisa? Ya bisa lah, contohnya nasi yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup setiap hari, gratis dari Allah. Bayangkan betapa hebatnya ilmu kimia. Nasi yang kita makan itu mengandung berbagai macam karbohidrat. Air yang kita minum sangat melegakan tenggorokan kita pada saat kita kehausan. Dan udara, tanpa udara kita tidak akan bisa bernapas. Bahkan kita sendiri pun menghasilkan udara bernama karbon dioksida. Wow, ternyata semua berhubungan dengan kimia. Hebat banget ya Allah sudah menciptakan dunia ini penuh dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebenarnya apa sih ilmu kimia itu? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kimia itu berasal dari bahasa Arab al-kimia yang artinya adalah perubahan materi. Ini dicetuskan pertama kali oleh seorang cendekiawan muslim bernama Jabir Ibnu Hayyan. Beliau adalah ilmuwan muslim pertama di dunia, sehingga dikenal sebagai the father of Arab chemistry. Beliau sangat berjasa bersama beberapa ilmuwan lain menemukan beberapa zat alkohol, arsenik, asam iodida, asam nitrat, dan asam sulfat. Selanjutnya pada tahun 1800, seiring dengan berjalannya waktu, seorang guru sekolah asal Inggris bernama John Dalton mengemukakan sebuah teori. Dia mengatakan bahwa atom adalah partikel dasar penyusun materi. Jadi pada tahun 1800-an baru dikenal sekitar 30 unsur, hingga sampai saat ini sudah dikenal ratusan unsur. Bahkan ada yang diciptakan oleh manusia loh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan materi? Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Bila dilihat dari wujudnya, materi ada yang bersifatnya padat, cair, dan juga gas. Materi itu sendiri dipelajari di dalam kimia. Jadi ilmu kimia ini mempelajari tentang sifat materi, struktur materi, perubahan materi, serta energi dari perubahan materi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan ilmu kimia. Contohnya, kertas yang dibakar jadi abu, air yang mendidih, kemudian diberikan garam saat ibu kita masak, dan ada apel yang kita gigit kemudian teroksidasi sehingga menyebabkan daging apelnya berwarna coklat. Pernah kan pasti kamu lihat? Selain itu, lingkup pembelajaran kimia ini sangat luas. Nanti kita akan belajar tentang unsur, molekul, dan senyawa kimia, kemudian manfaat dan sekaligus bahaya senyawa-senyawa kimia, metode ilmiah eksperimen dan teknik keselamatan lab, peralatan lab, dan juga simbol bahan-bahan kimia. Kesemuanya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Selain itu, di pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas beberapa peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang
kedokteran, dalam bidang pertanian, dalam bidang hukum, industri rumah tangga, bahkan dalam bidang kosmetik biar glowing gitu, ya kan? Nah, kalau dalam dunia kesehatan, khususnya dalam dunia farmasi, berbagai macam obat ditemukan dari senyawa-senyawa kimia yang disintesis di laboratorium. Dalam bidang pertanian ada pupuk, dalam bidang hukum kita bisa mencari penjahat. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kebayang kan segitu pentingnya ilmu kimia dalam hidup kita? Makin penasaran gak sih untuk belajar kimia? Ya kali aja, ntar nanti kalian juga salah satu orang yang menemukan unsur-unsur baru loh di dalam ilmu kimia. Sampai jumpa nanti di video berikutnya. Thank you banyak. Dan jangan lupa subscribe ya.